saya akan menjelaskan tentang materi teknologi pasca panen, yaitu tentang kriteria panen dan teknik panen. Pematangan buah merupakan proses perubahan yang terjadi pada buah yang meliputi perubahan rasa, kualitas, warna, dan tekstur. Nah, pematangan ini berhubungan dengan perubahan pati menjadi gula. Sifat pematangan buah ditentukan dengan melihat pola respirasi pada buah tersebut. Hal tersebut dibedakan menjadi buah klimaterik dan buah non-klimaterik. Nah, buah klimaterik itu merupakan buah yang apabila sudah dipanen akan memasuki fase klimaterik, yaitu peningkatan dan penurunan laju respirasi secara tiba-tiba. Nah, proses pematangan pada buah ini sangat berhubungan dengan perubahan warna, permeabilitas membran, kandungan hormon, produksi uap, respirasi, dan pelembutan dinding sel. Kemudian, etilen ini merupakan hormon yang berperan sangat penting dalam pematangan buah. Kemudian, auksin juga dapat menginduksi produksi dari etilen. Perubahan yang terjadi pada proses pematangan buah antara lain ada yang pertama adalah perubahan warna. Warna pada buah-buahan ini disebabkan oleh adanya pigmen yang pada umumnya ini dibedakan atas beberapa kelompok, yaitu klorofil, antosianin, flavonoid, dan karotenoid. Nah, warna hijau yang dominan pada buah mentah ini disebabkan oleh pigmen klorofil. Saat masa klorofil akan menghilang, sehingga pigmen yang dominan adalah karotenoid dan antosianin. Pigmen antosianin ini akan memberikan warna-warna merah, biru, dan ungu dalam buah-buahan. Selain memberikan warna yang cerah dan segar, antosianin ini juga membantu memberikan daya tarik bagi serangga dan burung untuk membantu proses penyerbukan dan pembentukan pada biji. Yang kedua adalah perubahan kandungan protein. Nah, selama pematangan yang terjadi, kenaikan kandungan protein pada buah ini diikuti oleh peningkatan aktivitas respirasinya. Pada buah matang, kandungan protein bisa mencapai 0,1 yang sebagian besar terletak pada kulit buah. Selama penyimpanan ini akan terjadi degradasi protein menjadi anida, asam amino atau amoniak. Kemudian yang ketiga ada perubahan tekstur. Nah, tekstur buah ini tergantung kepada tekanan turgor, ukuran dan bentuk sel, keterikatan sel-sel, adanya jaringan penunjang dan susunan jaringan. Nah, selama pemasakan buah ini juga terjadi perubahan komposisi dinding sel yang menyebabkan tekanan turgor sehingga kekerasan buah itu menurun. Materi selanjutnya adalah tentang pembersihan, sortasi, dan grading. Sortasi merupakan proses pemisahan bahan yang sudah dibersihkan ke dalam berbagai fraksi kualitas berdasarkan karakteristik fisiknya, seperti ukuran, bentuk, warna, tekstur, dan sebagainya. Tujuan dari sortasi ini adalah memisahkan bahan yang layak diproses selanjutnya dari bahan yang harus dipisahkan, atau off-grade. Sedangkan grading merupakan pengelompokan bahan berdasarkan tingkat keutuhan atau kerusakan produknya. Nah, grading ini dilakukan dengan mempertimbangkan faktor-faktor seperti kebersihan produk, ukuran, bobot, warna, bentuk, kematangan, kesegaran, dan adanya serangan hama penyakit. Grading ini bertujuan untuk menentukan kualitas produk dan memastikan bahwa produk yang dijual itu dapat memenuhi standar mutu yang ditetapkan. Pembersihan itu merupakan suatu proses pemisahan produk dengan kotoran, bahan asing, atau bahan yang tidak sejenis. Kemudian pada pengamatan sortasi dan grading pada tanaman tomat, berdasarkan hasil yang didapatkan dengan cara pembersihan
sortasi dan grading, tomat ini dibagi menjadi 3 ukuran, yaitu ukuran 1A, yaitu buah yang memiliki ukuran besar, buah yang mengkilap, dan warna merah cerah, kemudian teksturnya pun keras. Kemudian pada sampel 1B, buah tomat ini memiliki ukuran sedang, buah mengkilap, warna pucat, dan teksturnya mulus. Kemudian ada 1C, yaitu buah tomat yang ukurannya lebih kecil, permukaan kulit buah yang memiliki kerutan yang diakibatkan oleh penyusutan kadar air, warna merah, dan teksturnya itu lunak. Kemudian pengamatan, sortasi, dan grading pada tanaman kentang. Tanaman kentang ini merupakan buah non-klimaterik, yaitu tanaman kentang tidak mengalami peningkatan laju respirasi setelah dipanen, sehingga tidak mengalami pematangan lanjutan. Berdasarkan hasil yang didapatkan dengan cara pembersihan, sortasi, dan grading, kentang ini dibagi menjadi 3 ukuran, yaitu ukuran 1A, yaitu buah produk yang baik ialah produk yang memiliki ukuran besar dan bertekstur keras, dan kulit buahnya bersih mengkilap dari luka. Kemudian ada sampel 1B yang memiliki ukuran sedang, buah produk yang kurang baik dengan permukaan kulit buah yang memiliki luka, bintik, dan warna lebih pucat. Kemudian ada 1C, yaitu buah produk yang tidak baik dengan permukaan kulit buah yang tidak mengkilap dan memiliki bercak-bercak ukuran lebih kecil, bintik-bintik, dan warna lebih pucat. Kemudian pengamatan, sortasi, dan grading pada cabai. Cabai ini termasuk dalam buah klimaterik, yaitu buah yang setelah dipanen masih memiliki peningkatan atau kenaikan laju respirasi sebelum pemasakan yang ditandai dengan peningkatan CO2 secara mendadak. Nah, berdasarkan hasil yang didapatkan dengan cara pembersihan, sortasi, dan grading, dibagi juga menjadi 3 ukuran, yaitu sampel pertama itu 1A. Buahnya baik ialah buah yang berukuran besar, tekstur keras dengan kulit buah bersih mengkilap dan bebas dari luka. Kemudian 1B, buahnya memiliki ukuran sedang, permukaan mengkilap, lunak, warnanya merah cerah. Kemudian ukuran 1C, ukurannya besar, mengkilap, ada bintik-bintik, lunak, dan warna merah kekuningan. Kemudian pembersihan buah kentang, tomat, dan cabai ini dengan deterjen dan natrium hipoklorit. Nah, berdasarkan hasil pencucian dengan air deterjen dan natrium hipoklorit, diperoleh perubahan yang terjadi setelah pembersihan setelah selesai ini adalah buah dan sayurnya itu terlihat lebih bersih dari sebelumnya. Nah, hal ini disebabkan karena pembersihan dengan air deterjen dan natrium hipoklorit pada buah ini. Setelah kotoran dapat dihilangkan dengan spons, warna permukaan buah terlihat lebih jelas. Namun apabila dibersihkan dengan natrium hipoklorit, warnanya berubah secara signifikan dan buah itu menjadi lebih terang warnanya. Etilen merupakan suatu gas warna dengan sedikit berbau manis. Etilen ini merupakan suatu hormon yang dihasilkan secara alami oleh tumbuhan dan merupakan campuran yang paling sederhana yang dipengaruhi oleh proses fisiologis pada tumbuhan. Nah, proses fisiologi pada tumbuhan ini antara lain adalah perubahan warna kulit, susut bobot, penurunan kekerasan, dan penurunan kadar gula. Nah, etilen ini disebut sebagai hormon karena dapat memengaruhi persyaratan sebagai hormon yang dihasilkan oleh tanaman, bersifat mobile dalam jaringan tanaman, dan merupakan senyawa organik. Kemudian, etilen ini dapat mempercepat pematangan buah. Pematangan tingkat keasaman dalam jaringan juga akan dipengaruhi aktivitas beberapa enzim. Di antaranya itu enzim-enzim pektinase
yang mampu mengkatalis degradasi propektin yang tidak larut menjadi substansi pektin yang larut. Kemudian perubahan komposisi substansi pektin ini akan mempengaruhi kekerasan buah-buahan. Gas etilen ini memiliki beberapa fungsi, yaitu yang pertama dapat mendorong pematangan, kemudian memberikan pengaruh yang berlawanan dengan beberapa pengaruh dari hormon auksin, mendorong atau menghambat pertumbuhan dan perkembangan akar, daun, batang, dan bunga. Pembentukan etilen ini dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama itu adalah kerusakan mekanis, adanya kerusakan pada jaringan tanaman yang menyebabkan peningkatan pembentukan etilen. Nah, produksi etilen ini juga dipengaruhi oleh faktor suhu dan oksigen. Suhu rendah maupun suhu tinggi dapat menekan produk etilen. Pada kadar oksigen di bawah 2% tidak terbentuk etilen, karena oksigen ini sangat diperlukan. Oleh karena itu, pada suhu rendah dan oksigen rendah digunakan dalam praktek penyimpanan buah-buahan. Hal itu karena dapat memperpanjang daya simpan dari buah-buahan tersebut. Kemudian, proses pematangan pada buah ini terjadi dalam dua proses. Yang pertama adalah etilen mempengaruhi permeabilitas membran, sehingga daya permeabilitasnya itu menjadi lebih besar. Yang kedua, etilen juga dapat merangsang sintesis protein yang menyebabkan kandungan protein itu dapat meningkat.